Udara pagi di dalam rumah ini selalu terasa seperti es yang menusuk kulit. Meski pendingin ruangan sudah kumatikan sejak subuh, aku masih saja berdiri di depan jendela besar lantai 2, menatap lurus ke arah taman yang tertata rapi. Namun, mati. Kehidupan di sini terasa seperti pajangan di dalam etalase toko. Mahal, berkilau, namun tidak memiliki jiwa sama sekali. Aku adalah Farida, seorang istri yang secara teknis memiliki segalanya. Namun secara batiniah, aku hanyalah seorang pengemis yang merindukan setitik hangatnya sapaan. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang tegas dan beraturan terdengar dari arah belakang. Tanpa perlu menoleh, aku tahu itu adalah Richard, suamiku. Pria yang 10 tahun lalu berjanji akan menjadikanku wanita paling bahagia di dunia. Namun janji itu seolah menguap bersama asap cerutu yang sering ia sesap di ruang kerjanya. Dia berhenti tepat di sampingku, sibuk mengancingkan manvet kemeja mahalnya yang berwarna biru gelap. Aroma parfumnya yang kuat dan maskulin memenuhi indera penciumanku. Namun, tidak ada lagi debar jantung yang menyertainya. Aku pulang terlambat malam ini. Ada pertemuan dengan investor dari Singapura. Ucapnya datar. Suaranya tidak memiliki nada, seperti robot yang sedang membacakan jadwal harian. Tidak ada kata sayang, tidak ada kecupan di kening, bahkan tidak ada tatapan mata yang menetap lebih dari 2 detik. Aku menghela napas pelan, mencoba menelan kekecewaan yang sudah menjadi menu sarapan harianku. Apakah kita bisa makan malam bersama sekali saja minggu ini, Richard? Hanya kita berdua? Tanyaku dengan suara yang sedikit bergetar. Aku mencoba mencari sisa-sisa cinta yang mungkin masih terselip di balik tumpukan berkas kantornya. Richard melirik jam tangannya yang berlapis emas. Jangan konyol, Farida. Waktu adalah uang. Aku bekerja keras untuk memastikan kau bisa tinggal di rumah ini dan membeli apapun yang kau mau. Bukankah itu cukup? Kalimat itu seperti tamparan yang sudah berulang kali kutelima. Cukup? Apakah tumpukan tas bermerek dan perhiasan berlian bisa menggantikan pelukan saat aku merasa kesepian? Dia tidak mengerti bahwa aku tidak butuh istana ini. Aku butuh seorang suami. Sebelum aku sempat membalas, dia sudah melangkah pergi, meninggalkan keheningan yang semakin mencekik. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, menyadari bahwa jarak di antara kami bukan lagi soal ruang, melainkan jurang perbedaan prioritas yang tidak mungkin lagi bisa dijembatani. Aku turun ke lantai bawah dengan langkah gulai. Di depan teras, mobil hitam mengkilap sudah menunggu. Faris, supir pribadiku, sudah berdiri tegak di samping pintu penumpang yang terbuka. Dia adalah pria yang jauh lebih muda dari Richard, dengan raut wajah yang selalu tenang, namun memiliki sorot mata yang tajam dan penuh perhatian. "Selamat pagi, Nyonya. Kita berangkat sekarang," sapanya lembut. Berbeda dengan Richard, suara Faris memiliki resonansi yang menenangkan. Aku hanya mengangguk kecil dan masuk ke dalam mobil. Saat pintu tertutup, aku merasa sedikit lebih aman dari dinginnya rumah ini. Faris mulai melajukan kendaraan dengan sangat halus, seolah dia tahu bahwa hatiku sedang dalam kondisi yang rapuh dan mudah pecah. Di dalam mobil ini, setidaknya untuk 30 menit ke depan, aku tidak perlu berpura-pura menjadi istri yang sempurna. Aku hanya Farida, seorang wanita yang sedang mencari sedikit sinar matahari di tengah badai salju kehidupannya sendiri. Perjalanan menuju pusat perbelanjaan pagi ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku hanya menatap keluar jendela, memperhatikan hiruk-pikuk kota yang kontras dengan kekosongan jiwaku. Namun, di tengah lamunanku, aku menyadari Faris sesekali melirik melalui spion tengah. Dia sepertinya menangkap sisa-sisa kesedihan di wajahku yang kupoles dengan riasan tipis. "Nyonya, maaf jika saya lancang, tapi wajah Anda terlihat sangat pucat pagi ini. Apakah Anda merasa tidak enak badan?" Aku tertegun sejenak. Pertanyaan sederhana itu justru terasa lebih berarti daripada percakapanku dengan Richard selama 1 bulan terakhir. "Aku hanya kurang tidur, Faris. Banyak hal yang memenuhi pikiranku," jawabku mencoba tegar. Tanpa berkata apa-apa lagi, Faris membelokkan mobil ke arah sebuah kedai kopi kecil yang terlihat sangat nyaman. Dia memarkirkan mobil dengan cekatan lalu keluar.
Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan membawa sebuah gelas kertas yang mengepulkan uap hangat. Ini teh kamomil dengan sedikit madu, Nyonya. Ini bisa membantu menenangkan saraf dan membuat perasaan lebih baik. Tadi saya melihat Nyonya memijat pelipis. Saya pikir ini akan membantu. Ucapnya sambil menyodorkan minuman itu padaku melalui jendela. Tanganku bersentuhan dengan tangannya saat mengambil gelas itu. Dek. Ada sebuah aliran aneh yang menyengat. Sebuah kehangatan yang bukan berasal dari teh, melainkan dari perhatian tulus yang terpancar dari matanya. Terima kasih Faris, kamu sangat perhatian, bisikku. Aku menyesap teh itu perlahan. Rasa manis madu dan aroma kamomil mulai menjalar di kerongkonganku, meredakan ketegangan di dadaku. Di balik kemudi, Faris tersenyum tipis, sebuah senyum yang jujur, tanpa pamrih. Pelajaran pertama yang kupetik hari ini adalah bahwa cinta dan perhatian tidak selalu datang dari sosok yang kita harapkan. Terkadang, ia datang dari seseorang yang kita anggap remeh, dalam bentuk-bentuk kecil yang seringkali kita lewatkan. Sepanjang sisa perjalanan, kami tidak banyak bicara. Namun suasana di dalam mobil tidak lagi terasa canggung. Ada sebuah ikatan yang mulai tumbuh. Sebuah pemahaman tanpa kata bahwa di dunia yang dingin ini, aku telah menemukan satu titik hangat untuk bersandar. Aku mulai memperhatikan detail tentang Faris. Cara tangannya menggenggam kemudi dengan kuat namun lembut. Atau bagaimana dia selalu memastikan kenyamananku sebelum melakukan apapun. Sore harinya saat dia menjemputku kembali, Richard menelpon. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan pulang sama sekali malam ini karena harus segera berangkat keluar kota untuk urusan mendadak. Telepon itu diputus begitu saja tanpa menunggu jawabanku. Aku menghela napas panjang, merasa lelah dengan semua sandiwara ini. Saat aku masuk ke dalam mobil, Faris menatapku dengan tatapan yang sangat dalam. Seolah dia bisa membaca setiap luka yang baru saja ditorehkan oleh kata-kata Richard. Nyonya, jika Anda tidak ingin langsung pulang ke rumah yang sepi itu, kita bisa berkeliling sebentar mencari udara segar, tawar Faris. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa seseorang benar-benar melihatku sebagai manusia, bukan sekedar status. Iya Faris, tolong bawa aku pergi dari sini. Kemana saja, asal bukan ke rumah itu. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, menciptakan kelap-kelip yang memantul di kaca mobil. Faris membawaku menyusuri jalanan pinggiran kota yang lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk pusat bisnis yang selalu mengingatkanku pada Richard. Di dalam kabin mobil yang kedap suara ini, aku merasa seperti berada di sebuah gelembung waktu. Aku bisa melihat profil samping wajah Faris yang tegas di bawah temaram lampu jalan. Ada ketenangan yang luar biasa terpancar darinya. Sesuatu yang sangat asing bagiku. Faris, apakah menurutmu aku adalah wanita yang membosankan? Tanyaku tiba-tiba memecah keheningan yang sejak tadi menyelimuti kami. Aku tidak tahu mengapa pertanyaan konyol itu keluar begitu saja. Mungkin karena aku merasa gagal sebagai seorang istri, hingga suamiku sendiri lebih memilih tumpukan kertas daripada wajahku. Faris melambatkan laju kendaraan lalu melirikku melalui spion tengah sebelum akhirnya menoleh sejenak ke arah belakang. Nyonya adalah wanita paling berharga yang pernah saya temui. Jika seseorang tidak bisa melihat cahaya yang ada dalam diri Anda, itu bukan karena Anda redup, melainkan karena orang itu sedang menutup matanya sendiri. Jawabnya dengan suara rendah namun penuh penekanan. Kata-katanya seperti palu yang menghantam dinding kaca yang selama ini kubangun untuk melindungi hatiku. Aku memalingkan wajah ke jendela. Air mata mulai menggenang tanpa permisi. Selama bertahun-tahun aku meragukan harga diriku sendiri. Richard membuatku merasa bahwa keberadaanku hanyalah pelengkap status sosialnya. Namun di sini, seorang pria yang hanya bertugas mengantarku kemana-mana justru mampu melihat jiwa yang sedang sekarat ini. Malam itu, saat kami akhirnya sampai di depan teras rumah yang gelap, aku tidak segera turun. Aku merasa ngeri membayangkan harus masuk ke dalam bangunan besar yang hampa itu sendirian. Faris turun dari kemudi, membukakan pintuku. Saat aku berdiri di hadapannya, jarak kami sangat dekat. Aku bisa merasakan nafasnya yang hangat di tengah udara malam yang menggigit. Nyonya, jika Anda butuh sesuatu, apapun itu, saya selalu ada di sini, bisiknya. Tangannya bergerak seolah ingin menyentuh bahuku untuk menguatkan, namun dia menahannya dengan sopan. Namun sorot matanya tidak bisa berbohong. Ada rasa iba, kekaguman, dan sesuatu yang lebih dalam yang tidak berani ia sampaikan.
Aku masuk ke dalam rumah dengan langkah berat. Di dalam kamar, aku menatap bayanganku di cermin besar. Aku melihat seorang wanita cantik dengan pakaian mahal, namun matanya kosong. Retakan di dinding kacaku sudah semakin nyata. Richard sedang pergi dan aku menyadari bahwa aku mulai merindukan perjalanan di dalam mobil lebih dari apapun. Aku merindukan cara Faris menatapku, cara dia mendengarkanku, dan cara dia membuatku merasa hidup. Keberangkatan Richard untuk tugas luar kota kali ini terasa berbeda. Biasanya aku akan merasa sedih atau setidaknya kesepian. Namun kali ini ada debaran aneh yang bercampur dengan rasa takut yang manis. Richard hanya mengirimkan pesan singkat mengatakan dia akan berada di Singapura dan Malaysia selama 7 hari ke depan. 7 hari tanpa patapan dinginnya. 7 hari tanpa kritikannya tentang bagaimana aku harus bersikap sebagai istri seorang pengusaha sukses. Hari pertama tanpa Richard, rumah ini terasa lebih luas sekaligus lebih intim. Sore itu hujan turun dengan sangat deras, membasahi bumi dengan amarah yang dingin. Aku duduk di ruang tamu memandangi rintik air yang menghantam kaca jendela. Bibi Inah, asisten rumah tanggaku, sudah pamit untuk tidur di pavilion belakang karena badai. Aku merasa benar-benar sendirian sampai aku teringat Faris yang biasanya masih berjaga di pos depan atau di garasi. Aku mengambil sebuah payung dan berjalan menuju area belakang. Namun langkahku terhenti saat melihat Faris sedang berdiri di teras samping mencoba memperbaiki salah satu lampu taman yang mati terkena air hujan. Bajunya basah kuyup, menempel ketat di tubuhnya yang tegap, memperlihatkan lekuk otot yang terbentuk karena kerja keras. "Faris, masuklah, di luar sangat deras," teriakku di tengah suara guruh. Dia menoleh dan segera berlari menuju arahku, masuk ke dalam area ruang tamu yang luas melalui pintu samping. Dia terengah-engah, air menetes dari ujung rambutnya ke lantai marmer yang mahal. "Maaf Nyonya, saya mengotori lantai," ucapnya sambil berusaha menyeka air dari wajahnya. "Lupakan soal lantai Faris, kamu bisa sakit," kataku sambil mengambil handuk kecil yang ada di dekat sana. Tanpa sadar aku melangkah maju dan mulai mengeringkan rambutnya. Keheningan seketika menyelimuti kami, hanya ada suara hujan yang menderu di luar. Jarak kami begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma tanah basah dan maskulinitas yang kuat darinya. Tanganku berhenti bergerak saat matanya bertemu dengan mataku. Di sana, di tengah remang cahaya ruang tamu, aku melihat pertahanan Faris runtuh. Tidak ada lagi sekat antara majikan dan supir. Hanya ada 2 jiwa yang selama ini haus akan kehangatan. "Nyonya Farida," bisiknya dengan suara serak yang membuat bulu kudu meremang. Tanganku yang tadinya memegang handuk kini berpindah ke pipinya. Aku tahu ini adalah ambang batas. 1 langkah lagi dan hidupku tidak akan pernah sama lagi. Namun rasa harap akan perhatian yang tulus selama bertahun-tahun ini membuatku kehilangan akal sehat. Aku tidak ingin menjadi istri yang perfect malam ini. Aku hanya ingin menjadi wanita yang diinginkan. Hujan di luar sana seolah memberikan restu pada kegilaan yang mulai merasuki kami. Faris tidak lagi menjauh. Sebaliknya, dia meletakkan tangannya di pinggangku, menarikku mendekat hingga tidak ada lagi celah udara di antara kami. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang berpacu liar, sama kencangnya dengan jantungku sendiri. "Saya telah berdosa karena menginginkan Anda setiap hari dalam pikiran saya, Nyonya," bisiknya tepat di telingaku, membuat seluruh tubuhku bergetar hebat. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku menarik kerah bajunya yang basah dan menyatukan bibir kami dalam sebuah ciuman yang penuh dengan rasa lapar, amarah, dan kerinduan yang telah lama kupendam. Itu adalah ciuman pertama yang terasa begitu nyata, begitu meledak-ledak, sangat kontras dengan kecupan formal dan dingin yang biasa diberikan Richard. Di atas sofa ruang tamu yang biasanya hanya menjadi tempat formal untuk menerima tamu-tamu bisnis Richard, segala norma dan janji suci yang pernah kuucapkan seolah luruh bersama pakaian yang terlepas. Faris memperlakukanku dengan kombinasi antara pemujaan dan hasrat yang tak terbendung. Setiap sentuhannya seperti api yang membakar kedinginan yang selama ini membekukan jiwaku. Kami melampiaskan segalanya di sana, di ruang tamu yang luas itu. Gairah yang selama ini tersembunyi di balik sikap sopan dan formalitas kini tumpah tak terkendali.
Aku merasa bebas, merasa cantik, dan merasa sangat diinginkan. Faris membawaku ke puncak-puncak kenikmatan yang belum pernah aku kenal sebelumnya. Di bawah siraman cahaya lampu yang temaram, kami menjadi satu dalam tarian dosa yang paling indah. Malam itu hujan tidak pernah benar-benar berhenti, sama seperti kami yang tidak bisa berhenti setelah rasa haus itu terobati untuk pertama kalinya. Kami berpindah dari ruang tamu ke kamarku. Kamar yang selama ini terasa seperti penjara, namun malam ini berubah menjadi surga terlarang. Di atas ranjang besar yang mahal itu, Faris mengisi kekosongan yang ditinggalkan Richard dengan cara yang paling intim. Aku menyerahkan seluruh diriku, membiarkan Faris menelusuri setiap jengkal luka di hatiku melalui sentuhan fisiknya. 6 hari berikutnya adalah sebuah labirin gairah yang penuh dengan resiko namun sangat memabukkan. Tanpa kehadiran Richard, rumah ini berubah menjadi taman bermain rahasia kami. Kami melakukan keintiman di mana saja, di dapur saat sarapan pagi yang terlambat, di ruang kerja Richard yang dingin, seolah-olah aku sedang membalas dendam pada semua pengabaiannya, dan bahkan di kamar mandi yang beruap. Faris bukan lagi sekadar supir bagiku, dia adalah kekasih, teman bicara, dan pelindung. Kami menghabiskan waktu dengan bercerita tentang mimpi-mimpi yang terkubur sambil berbaring bersisian setelah kelelahan bercinta. "Aku takut, Faris," bisikku suatu sore saat kami sedang berendam bersama di bak mandi besar. "Aku takut saat Richard kembali, semua ini akan hilang dan aku akan kembali menjadi mayat hidup." Faris mengecup bahuku lembut, tangannya membelai kulitku yang masih basah. "Selama Anda menginginkan saya tidak akan pergi, Farida. Kita akan mencuri waktu, kita akan menemukan celah di antara kesibukannya. Saya milikmu sepenuhnya." Namun di balik kenikmatan itu, ada rasa bersalah yang sesekali muncul seperti duri. Aku tahu apa yang kami lakukan adalah pengkhianatan besar. Tapi setiap kali aku mengingat wajah Richard yang acuh tak acuh, rasa bersalah itu tenggelam oleh gairah yang ditawarkan Faris. Kami terjebak dalam siklus yang berbahaya, di mana setiap sentuhan terasa seperti perpisahan sekaligus janji baru. Rumah mewah ini sekarang memiliki banyak rahasia yang tersimpan di setiap sudutnya. Saksi bisu atas keintiman dua manusia yang dipertemukan oleh kesepian yang sama. Hari ke-7 tiba. Dan bersamaan dengan itu, suara mobil Richard terdengar memasuki halaman rumah. Jantungku hampir melompat keluar dari dadaku. Faris, dengan profesionalisme yang luar biasa, segera kembali ke perannya. Dia berdiri di depan pintu dengan seragam rapinya, menyambut Richard seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi di antara mereka. Richard masuk dengan wajah lelah, melempar tas kerjanya ke atas sofa yang 3 malam lalu menjadi saksi bisu pergulatan gairahku dengan Faris. Aku berdiri di sana, mencoba mengatur napas dan memasang wajah istri penurut yang biasa. "Bagaimana perjalananmu?" tanyaku dengan suara yang diusahakan setenang mungkin. "Melelahkan? Aku butuh mandi dan tidur," jawabnya singkat tanpa memandangku. Dia berjalan melewatiku begitu saja menuju kamar atas. Sejak hari itu, sandiwara yang lebih rumit dimulai. Kami mulai belajar mencuri waktu. Saat Richard sedang sibuk di ruang kerjanya dengan telepon internasional yang tak kunjung usai, aku akan menyelinap ke area garasi atau pavilion belakang untuk bertemu Faris. Bahkan terkadang, saat Richard sudah tertidur lelap karena kelelahan bekerja, aku akan mengendap-endap keluar kamar, menuruni tangga dengan kaki telanjang, dan menemui Faris yang sudah menunggu di ruang tamu yang gelap. Ketegangan itu justru menambah gairah di antara kami. Rasa takut ketahuan membuat setiap ciuman terasa lebih intens, setiap sentuhan terasa lebih mendesak. Kami berhubungan intim dalam keheningan yang mencekam. Telinga kami selalu waspada terhadap suara langkah kaki Richard atau pintu yang terbuka. Kami bermain dengan api di bawah atap yang sama dengan suamiku, menciptakan dunia paralel di mana Richard tidak pernah ada.
Suatu kali, Richard hampir memergoki kami saat dia turun ke dapur untuk mengambil minum di tengah malam. Faris berhasil bersembunyi di balik lemari besar tepat sebelum Richard menyalakan lampu. Jantungku berdegup sangat kencang hingga aku merasa Richard bisa mendengarnya. Namun, suamiku yang egois itu hanya mengambil air dan kembali ke atas tanpa curiga sedikitpun. Dia terlalu percaya pada kekuasaannya hingga tidak menyadari bahwa miliknya yang paling berharga telah berpindah tangan secara batiniah. Bulan-bulan berlalu dan hubungan terlalang ini terus berlanjut. Aku hidup dalam dua dunia yang berbeda. Di siang hari aku adalah Nyonya Richard yang anggun dan dingin. Di malam hari atau di saat-saat Richard pergi ke kantor, aku adalah Farida yang penuh gairah dan dicintai oleh Faris. Namun, aku mulai menyadari sesuatu. Luka yang dulu dibawa oleh sikap Richard memang telah sembuh, namun ia meninggalkan bekas dalam bentuk rahasia yang berat. Faris memberikan apa yang tidak bisa diberikan Richard, perhatian, kehangatan, dan kehadiran. Melalui pengalaman ini, aku belajar bahwa setiap luka dalam hidup membawa pelajaran berharga. Aku belajar bahwa cinta tidak bisa dibeli dengan kemewahan dan ia bisa muncul dari tempat yang paling tidak terduga, bahkan dari balik kemudi pribadiku. Aku tidak tahu sampai kapan sandiwara ini akan bertahan. Aku tahu resiko yang kuhadapi sangat besar. Aku bisa kehilangan segalanya jika Richard tahu. Tapi saat aku melihat Faris, saat aku merasakan tangannya menggenggam tanganku secara sembunyi-sembunyi saat dia membukakan pintu mobil, aku tahu aku tidak bisa kembali ke kehidupanku yang dulu. Cinta dan perhatian memang datang dari tempat yang tak terduga. Dan terkadang ia datang dengan harga yang sangat mahal. Aku telah memilih jalanku. Di balik tembok-tembok mewah yang dingin ini, aku telah menemukan apiku sendiri. Meskipun api itu bisa membakarku kapan saja, setidaknya untuk saat ini aku tidak lagi merasa kedinginan. Aku adalah Farida, seorang istri yang bersandiwara, namun seorang wanita yang akhirnya menemukan kembali detak jantungnya di pelukan pria yang dianggap dunia bukan siapa-siapa. Setiap kali Richard tidur di sampingku tanpa menyentuhku, aku hanya menutup mata dan membayangkan tangan Faris. Hidupku adalah sebuah lukisan yang indah dari luar, namun penuh dengan goresan rahasia di dalamnya. Dan dalam goresan itulah aku menemukan makna kebahagiaan yang sesungguhnya, betapapun gelapnya cara aku mendapatkannya. Biarlah rahasia ini tetap menjadi milikku dan Faris selamanya.